الحمد لله الذي تفرد بالدوام والبقاء وكتب على أهل هذه الدنيا الفناء وجعلها دار امتحان وابتلاء وجعل القبور بعدها لأهل الإيمان خير فناء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشكره في السراء والضراء وشدة الرخاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال والكبرياء المنزه عن الأنداد والشركاء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, dengan berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut ialah kita bisa melaksanakan salat Jumat di salah satu rumah-rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Panas yang mencekam, rasa takut dan khawatir yang tak kunjung padam dalam sebuah penantian, di mana pada saat itu seluruh manusia berkumpul dan belum jelas kemanakah mereka akan kembali setelahnya. Akankah mereka termasuk dari orang-orang yang dimasukkan dalam surga, ataukah sebaliknya? Mereka adalah orang-orang yang akan disiksa di dalam kengerian lembah api neraka. Tatkala itu, matahari didekatkan sedekat mungkin di atas seluruh kepala manusia. Banyak di antara mereka yang tenggelam oleh keringatnya karena dosa-dosa yang begitu banyak yang pernah mereka lakukan di dunia dan belum bertaubat. Miqdad radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil." Kelak pada hari kiamat nanti, matahari akan didekatkan sedekat mungkin di atas manusia dengan jarak 1 mil. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil 'araq." Pada saat itu, ukuran keringat manusia berdasarkan amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai 2 mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai ke 2 lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Ada juga di antara mereka yang keringatnya sampai ke pinggang. Wa minhum man yuljimuhu al-'araqu iljaman. Dan ada juga di antara mereka yang keringatnya sampai mulut,
sehingga dia tenggelam oleh keringatnya. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila fihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada di antara mereka yang keringatnya sampai mulut dan dia tenggelam oleh keringatnya sendiri, beliau mengisyaratkan dengan jarinya menuju ke arah mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sedikit gambaran atau salah satu gambaran yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia tentang betapa ngerinya kejadian di hari kiamat kelak, bahwasanya banyak di antara manusia yang tenggelam oleh keringatnya. Karena apa? Karena dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di dunia dan mereka belum mentaubatinya. Ma'asyiral muslimin, apabila kita mau meluangkan waktu sejenak untuk membuka lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran, lalu kita membaca tafsirnya, membaca artinya dan mentadaburinya, niscaya kita akan mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang ngerinya kehidupan orang-orang berdosa di akhirat nanti. Dan berikut hari ini akan kami bawakan sekurang-kurangnya 4 keadaan orang-orang yang merugi di hari akhir nanti. Orang-orang yang merugi di akhirat nanti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yang pertama ialah keadaan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau yang berbuat syirik. Amalan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diluluh lantahkan. Amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan baik mereka yang pernah dilakukan di dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hancur, Allah Subhanahu wa taala memvonis orang tersebut tidak akan masuk surga. Ini terjadi jika dia belum bertaubat sebelum meninggal. Beda ceritanya kalau orang yang berbuat syirik, dia bertaubat lalu meninggal dalam keadaan muslim yang tidak mempersekutukan Allah, maka bisa jadi dia masuk ke dalam surga. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku," apabila mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya amalan-amalan yang pernah mereka lakukan itu bakal hancur lebur. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah." Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, faqad harramallahu 'alaihil jannah. Sungguh Allah mengharamkan dia untuk masuk surga. Ini kata Allah, bukan kata saya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma lidz-dzalimina min ansar, dan tidak ada satupun orang yang bisa menolong dia. Dia bisa kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, yaitu keadaan orang-orang yang meninggalkan salat. Keadaan orang-orang yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka khusus untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Ya. Karena saking pentingnya amalan ini, bahkan dalam rukun Islam adalah rukun yang kedua setelah syahadat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan neraka bagi orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 dan 43. Di situ disebutkan neraka bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Disebutkan pula nama dari neraka tersebut. Dan di situ Allah menyebutkannya ketika terjadi dialog antara penghuni surga dan juga penghuni neraka Saqar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dialog mereka. Ma salakakum fi Saqar? Para penghuni surga bertanya,
kepada para penghuni neraka Sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor, wahai para penghuni neraka Sakor? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Sesungguhnya dahulu kami ketika di dunia meninggalkan sholat. Kami tidak mengerjakan sholat ketika masih hidup di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, ialah keadaan orang-orang yang memakan riba. Allah Subhanahu wa taala selain menantang mereka perang di dunia, Allah Subhanahu wa taala juga akan menghinakan orang-orang yang memakan riba kelak di akhirat. Apabila kita merasa takut melihat ada orang kesurupan yang membabi buta, apalagi jika orang yang kesurupan itu ditambah penyakit gila. Dan inilah keadaan yang Allah kabarkan kelak di akhirat, kelak di hari kiamat, bahwasanya orang-orang yang pemakan riba, dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang kesurupan yang mengidap penyakit gila. Campur antara orang kesurupan dan gila. Na'udzubillah. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba, dan orang-orang yang memakan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kelak pada hari kiamat tidaklah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan seperti orang yang kesurupan dan mengidap penyakit gila. Bagaimana ngerinya? Orang kesurupan plus penyakit gila. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ulama tafsir dari mazhab Syafi'i, beliau menjelaskan, maksud dari ayat di atas ialah tidaklah mereka berdiri, yaitu dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan dan dikuasai oleh setan. Itulah keadaan dari orang-orang yang hobi memakan riba. Kemudian yang keempat, yaitu keadaan orang-orang yang telah mengetahui kebenaran namun tidak mau menjalankannya. Orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi dia tidak mau menjalankan kebenaran tersebut, orang-orang yang mengetahui kewajiban dan dia meninggalkan kewajiban tersebut, maka keadaan dia kelak di hari akhir akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dan sebelum meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit hidupnya ketika masih di dunia. Kehidupannya akan dibikin sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan oleh Allah dalam surat Thaha ayat ke-124 sampai 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Barang siapa yang berpaling dari perintahku, dari peringatanku, dari kewajiban-kewajiban yang telah aku tetapkan, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka dia akan mendapatkan kesulitan dalam hidup. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak pada hari kiamat akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Alhamdulillah. Ketika dia bangkit dalam keadaan buta, Pak, dia kaget dan dia bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika aku masih di dunia, aku bisa melihat, ya Allah. Maka kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itulah balasan bagi orang-orang yang dulu hidup di dunia telah datang kepadanya peringatan-peringatan kami, kewajiban-kewajiban kami, namun dia melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini adalah pembalasan bagi orang-orang yang melupakan. Sekarang giliran kami yang melupakan mereka.
Al-Quran surat Thaha ayat 124 sampai 126. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa kabar tentang keadaan-keadaan di hari kiamat nanti. Sebenarnya masih banyak lagi, namun karena terbatasnya ilmu dan waktu, khatib hanya mampu membawakan 4 keadaan saja. Semoga dengan 4 keadaan tersebut kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita, serta bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertaubat kepada Allah, jangan menunda-nundanya. Menyesallah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama di dunia, sebelum kematian datang menjemput dan hari kebangkitan mulai ditegakkan. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil wara ar-rasulul mujtaba wan nabiyul mustafa al-habibul murtada kama amarakum bidzalika rabbukum jalla wa ala. Faqala azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أبي السبطين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم كما جمعت هذه الجموع المسلمة في هذا المكان المبارك اجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وارزقهم الوحدة والوئام والنصر على أعدائك أعداء الدين وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.